Halo, saya Nadia Arduinata. Semoga Anda dalam kondisi sehat walafiat dan tetap antusias dalam mengembangkan diri. Kali ini kita akan membahas topik Apple is the greatest cult. Tapi sebelum mengikuti videonya, jangan lupa like, subscribe, dan klik tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru. Nah, mari kita mulai. Karena para pecintanya begitu fanatik terhadap produk-produk Apple, ada seorang pengamat sosial yang menyebut Apple is the greatest cult in the world. Apple adalah kultus terbesar di dunia. Dan seperti layaknya setiap kultus, maka para pemujanya pasti membutuhkan tempat untuk bertemu. Oleh karena itu, dibuatlah Apple Store. Beginilah cara Steve Jobs dalam membangun toko yang paling menguntungkan sepanjang masa itu. Pada tahun 2000, Steve Jobs merasa memiliki masalah. Bagaimana dia bisa menjual lebih banyak produk Apple tanpa harus bergantung pada pengecer atau retailer besar. Pemikiran itulah yang kemudian menuntun Jobs pada sebuah solusi, yaitu dia harus membangun tokonya sendiri. Tapi Jobs menyadari bahwa untuk dapat berhasil dalam retail, dia harus memberikan layanan pelanggan yang paripurna. Padahal umumnya retail-retail yang ada memberikan layanan pelanggan yang sangat buruk, sehingga dia tidak bisa membenchmarknya. Maka Steve Jobs memutuskan untuk mewawancarai orang-orang dengan mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana. Dari mana selama ini Anda memperoleh pengalaman layanan pelanggan yang terbaik? Jawaban umum yang diperoleh dari orang-orang yang dia wawancarai, umumnya mereka memperoleh pengalaman layanan pelanggan yang luar biasa dari hotel kelas atas seperti Four Seasons atau Ritz-Carlton. Maka pertanyaannya kemudian, layanan seperti apa sih yang telah diberikan oleh hotel-hotel itu kepada pelanggannya? Ternyata hal yang paling mengena adalah keberadaan petugas di meja konsie yang ramah. Ide inilah yang kemudian diambil oleh Steve Jobs sebagai benchmarking yang menghantar dia menciptakan Genius Bar. Lalu gimana dengan orang-orang di belakang counter? Di Apple, para karyawan ini dikenal dengan sebutan Genius. Steve Jobs dan Ron Johnson, mantan eksekutif di Apple, menyadari bahwa para jenius adalah kunci keberhasilan toko. Maka mereka langsung membuat program rekrutmen dan pelatihan. Langkah pertama, proses wawancara. Sebagian besar toko retail umumnya merasa putus asa dalam mempekerjakan orang, tetapi hal itu tidak berlaku di Apple. Para pelamar calon jenius mengikuti 2 putaran wawancara intens dengan pertanyaan seputar kepemimpinan, pemecahan masalah, dan antusiasme pada produk Apple. Bagian yang paling gila, para karyawan yang disebut jenius itu tidak akan menerima komisi sama sekali ketika mereka berhasil menjual produk Apple apapun. Seperti yang dikatakan oleh salah satu karyawan, Anda tidak akan pernah melakukan closing penjualan. Karena ini tentang menemukan solusi untuk para pelanggan dan menemukan titik kesulitan yang mereka hadapi. Langkah kedua, pelatihan. Para karyawan yang berhasil lolos seleksi diterima bekerja dan menerima buku manual yang disebut Genius Training Student Handbook. Di dalam buku manual itu ada panduan Apple Steps of Service untuk kepuasan pelanggan yang berakronim Apple, APPLE. Begini uraiannya. A. Approach customers. Dekati pelanggan dengan sambutan hangat yang dipersonalisasi atau dibuat pribadi. P. Probe politely. Selidiki dengan sopan untuk memahami semua kebutuhan pelanggan. P. Present a solution. Hadirkan solusi untuk bisa dibawa pulang oleh customer hari ini. L. Listen for unresolved. Dengarkan untuk menyelesaikan masalahnya atau masalah apapun. E. End with a fond farewell. Akhiri dengan perpisahan yang menyenangkan dan undang dia untuk kembali. Pada hari pertama, para karyawan yang disebut jenius itu diinisiasi melalui proses yang disebut bertepuk tangan. Jadi pada saat ada seorang karyawan yang tiba di kantor, semua karyawan yang lain akan memulai bertepuk tangan dan terus bertepuk tangan sampai karyawan yang baru tiba itu ikut bergabung. Ini menandai inisiasi sang karyawan ke dalam tim, dan hal ini menciptakan rasa kebersamaan dan komitmen yang kuat. The Genius Training Manual sendiri juga mengajarkan para karyawan tentang bagaimana cara mengelola psikologi manusia dengan 3 F. F pertama, feel, merasa. Yang kedua, felt, dirasakan.
Dan yang ketiga, found, ditemukan. Contoh, pada saat pelanggan mengatakan, Mac ini terlalu mahal, karyawan jenius akan menjawab, saya bisa melihat bagaimana Anda merasa seperti itu. Saya bisa merasa harganya memang agak tinggi, tetapi saya menemukan bahwa ini adalah nilai nyata atau real value karena semua perangkat lunak dan kemampuan yang ada di dalamnya. Hasilnya, para karyawan Apple Genius berkomitmen dan berempati, yang sekaligus memiliki satu pekerjaan utama, yaitu membuat pelanggan bahagia dan menyelesaikan masalah pelanggan. Maka nggak heran kalau Ron Johnson mengatakan, Apple is the relationship business as much as the computer business. Apple berada dalam bisnis hubungan antar manusia sebanyak bisnis komputer. Dan hebatnya lagi, hal itu terbukti berhasil. Dan bukan hanya berdasarkan penilaian subjektif dari pihak Apple sendiri, karena ada sebuah riset yang mengukuhkan Apple Store menghasilkan jumlah uang lebih banyak berdasarkan nilai konversi dari setiap meter persegi tokonya ke dalam besarnya penghasilan, bila dibandingkan retail lain di berbagai industri, mulai dari aksesori desainer hingga perabotan rumah tangga. Begitulah topik bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.